Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujuria Rama Putri, NIM 18060130. Jurusan Ilmu Ekonomi, Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkungan dan pembangunan. Dalam bab ini ada beberapa yang akan saya jelaskan. Yang pertama, lingkungan dan pembangunan dalam permasalahan dasar. Yang pertama, ekonomi pembangunan. Kehidupan dari setengah lebih jumlah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang sangat bergantung pada lingkungan melalui kegiatan pertanian dan lainnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada poin ini, pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, kualitas lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh pembangunan ekonomi. Kerusakan atau degradasi lingkungan juga dapat menurunkan pembangunan ekonomi dengan beban biaya yang tinggi yang ditanggung oleh negara. Pada bab ini, kita akan membahas tentang penyebab dan konsekuensi ekonomi dari krisis lingkungan dan mengeksplorasi potensi solusi atas siklus kemiskinan dan degradasi sumber daya alam. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Istilah berkelanjutan mencerminkan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Keberlanjutan juga merujuk pada pemenuhan kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Akuntansi lingkungan dimasukkan manfaat dan biaya lingkungan ke dalam analisis kuantitatif dari kegiatan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan masyarakat bahwa keseluruhan aset modal tidak boleh berkurang dan pengukuran yang tepat dari pendapatan nasional neto yang berkelanjutan. Yang ketiga, penduduk, sumber daya, dan lingkungan. Banyak keprihatinan mengenai masalah lingkungan hidup berakar dari pandangan bahwa kita mungkin dapat mencapai batas jumlah penduduk yang kebutuhannya dapat dipenuhi oleh sumber daya bumi yang terbatas. Mengingat potensi temuan teknologi baru, tetap jelas bahwa dengan pola perusakan lingkungan yang semakin cepat yang ada sekarang akan mengancam kemampuan generasi sekarang dan masa depan dalam memenuhi kebutuhan. Cepatnya laju pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan langkanya kesediaan tanah, air, dan bahan bakar kayu di suatu daerah pedesaan serta krisis kesehatan di perkotaan akibat minimnya fasilitas sanitasi dan air bersih. Untuk memenuhi kebutuhan penduduk negara berkembang yang semakin meningkat, kerusakan lingkungan harus dihentikan dan produktivitas sumber daya yang ada harus diperluas sehingga dapat memberikan manfaat bagi banyak orang. Yang keempat, kemiskinan dan lingkungan hidup. Kalangan miskin biasanya menjadi korban utama dari perusakan lingkungan. Mereka lebih menderita akibat kerusakan lingkungan karena seringkali harus tinggal di wilayah yang terdegradasi yang lebih murah karena kalangan kaya menghindari wilayah tersebut. Agar kebijakan lingkungan berhasil diimplementasi di negara berkembang, pemerintah negara berkembang harus menangani masalah seperti petani yang tidak memiliki lahan, kemiskinan, dan akses terhadap sumber daya kelembagaan. Yang kelima, pertumbuhan versus lingkungan. Bukti-bukti mengindikasikan bahwa kalangan paling miskin menyebabkan kerusakan lingkungan
yang besar akibat kemiskinan mereka yang alami. Berarti peningkatan status ekonomi dari kelompok termiskin akan memberikan manfaat besar bagi lingkungan. Berdasarkan hipotesis kurva lingkungan Kuznets, grafik yang menggambarkan konsep bahwa polusi dan kerusakan lingkungan meningkat dan kemudian turun dengan adanya peningkatan pendapatan per kapita. 6. Pembangunan pedesaan dan lingkungan. Untuk memenuhi kebutuhan pangan yang semakin meningkat dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk, diperkirakan produksi pangan di negara-negara berkembang akan meningkat setidaknya 50% untuk 3 dasawarsa ke depan. Selain itu, upaya pengentasan kemiskinan harus menyasar status ekonomi perempuan, terutama demi mengurangi ketergantungan mereka pada metode produksi yang dapat merusak lingkungan. Meningkatnya aksesibilitas input pertanian bagi petani kecil dan pengenalan metode pertanian yang berkelanjutan akan menciptakan alternatif menarik bagi pola penggunaan sumber daya sekarang yang merusak lingkungan. Yang ketujuh, pembangunan perkotaan dan lingkungan. Laju pertumbuhan yang pesat dibarengi dengan migrasi desa ke kota yang tinggi menyebabkan tingkat pertumbuhan penduduk kota yang tidak terduga, terkadang hingga 2 kali lipat pertumbuhan penduduk nasional. Permasalahan penduduk di perkotaan yaitu menghadapi masalah ketersediaan air dan sarana kebersihan kota yang semakin parah. Memburuknya kondisi lingkungan mengakibatkan semakin banyak penduduk yang terpapar bahaya kesehatan ekstrim. Yang kedelapan, lingkungan global dan perekonomian. Saat jumlah penduduk dunia tumbuh dan pendapatan meningkat, kerusakan lingkungan global neto cenderung memburuk. Dengan menggunakan sumber daya secara lebih efisien, jumlah perubahan lingkungan akan memberikan penghematan ekonomi dan pertumbuhan lainnya akan tercapai dengan biaya yang relatif kecil. Yang kesembilan, sifat dan laju pertumbuhan iklim akibat gas rumah kaca. Dampak pemanasan global dampaknya dirasakan lebih dini dari perkiraan. Negara-negara maju harus mengambil inisiatif untuk pemulihan dan adaptasi di negara-negara berpendapatan rendah. Tetapi di negara-negara berkembang tidak perlu memainkan peranan penting dalam membatasi pemanasan global. Yang ke-10, mata pencarian berbasis sumber daya alam sebagai jalan keluar dan kemiskinan. Lebih dari setengah penduduk yang aktif secara ekonomi di negara-negara berkembang tergantung pada sektor pertanian, perikanan, perburuan, dan kehutanan. Sangatlah penting bagi mayoritas kalangan miskin dan melalui kondisi kebijakan yang tepat dapat menawarkan jalan keluar dari kemiskinan. Namun, akses terhadap manfaat sumber daya lingkungan seringkali tidak adil dan dalam beberapa kasus sering diperparah. Kalangan miskin telah kehilangan kendali atas sumber daya alam tradisional seperti hutan, ladang, dan tempat penangkap ikan akibat adanya undang-undang hak milik atau pengelolaan bahan publik yang korup. 11. Cakupan kerusakan lingkungan yang berasal dari ranah domestik suatu tinjauan.
Tantangan lingkungan yang dihadapi di negara-negara berkembang yang disebabkan oleh kemiskinan meliputi bahaya kesehatan bagi kurangnya akses air bersih dan sanitasi. Polusi udara dalam rumah yang berasal dari tungku biomasa dan penebangan hutan secara degradasi tanah yang parah. Semua ini lumrah terjadi ketika rumah tangga tidak memiliki alternatif pilihan ekonomi selain mata pencarian yang tidak ramah lingkungan. Poin yang kedua, pembangunan daerah pedesaan dan lingkungan. Ada beberapa yang termasuk dalam poin kedua ini. Yang pertama, desa di Afrika Sub-Sahara. Penduduk di desa Afrika yang berlokasi di wilayah semi telah diperingatkan oleh para ahli internasional bahwa menebangi pohon-pohon yang tersisa dan menanami lahan marginal hanya akan memperparah kondisi mereka yang sudah sangat buruk. Akibat dari hilangnya lapisan huruf yang berharga dan kemerosotan output, semakin sedikit hasil panen yang dapat dibawa ke pasar untuk dibarter dengan barang kebutuhan pokok lainnya. Pekerjaan lain yang menghasilkan pendapatan sulit didapat. Mereka ada beberapa keluarganya untuk bekerja di lahan pertanian lain yang lebih besar dan makmur. Rendahnya biaya oportunitas dari waktu yang dihabiskan perempuan di desa ini juga merupakan faktor yang menyelenggarakan penggunaan sumber daya hutan yang boros dan memperparah kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua, pemukiman di sekitar rumah Amazon. Hampir semua petani di sini adalah pendatang baru yang tertarik dengan janji-janji pemerintah yang menawarkan sebidang tanah secara cuma-cuma dan sejumput kemakmuran. Program transmigrasi yang mendistribusikan hak penggunaan lahan bagi pemukiman yang bersedia merambah hutan dirancang untuk mengurangi kepadatan kota dan menekan arus migrasi desa ke kota. Pendapatan rumah tangga tetap rendah dan tidak stabil. Tidak ada peningkatan dalam produktivitas rata-rata dan penduduk yang bermigrasi hanya memperparah kerusakan lingkungan, seperti yang makin menurunkan produktivitas semua pihak. Yang ketiga, memburuknya kondisi lingkungan di pedesaan. Pola kehidupan yang tidak berkelanjutan mungkin terjadi akibat desakan kebutuhan ekonomi, penyebab dan konsekuensi kerusakan lingkungan di daerah pedesaan bervariasi dari satu kawasan ke kawasan lainnya. Salah satu akibat langsung yang ditimbulkan tekanan lingkungan seperti ini adalah erosi tanah. Faktor lainnya dalam siklus kemiskinan pedesaan dan kerusakan lingkungan adalah pengundulan lahan. Sebagai contoh, pengundulan pohon di daerah dengan ketinggian tinggi dapat meningkatkan paparan lahan tanam di ketinggian yang lebih rendah. Poin yang ketiga, pemanasan global dan perubahan iklim. Ada beberapa yang termasuk dalam poin ini. Yang pertama, cakupan permasalahan. Pada tahun 2007, Intergovernmental Panel mengumumkan
mengumumkan laporan penilaian keempatnya. Laporan ini menyimpulkan bahwa negara-negara berkembang, terutama termiskin, dapat mengalami konsekuensi besar akibat pemanasan global yang melibatkan bencana gelombang panas, topan, banjir akibat hujan deras, kekeringan panjang, punahnya spesies, dan hilangnya sumber pertanian dan perikanan yang makin parah dan membesar. Dampak terburuk mungkin akan dirasakan oleh kalangan termiskin yang sangat bergantung pada sumber daya alam, termasuk pertanian tada hujan. Sebagian analisis memprediksikan bahwa selain dampak lingkungan langsung, tekanan sosial yang disebabkan oleh makin langkanya sumber daya mungkin berakibat pada maraknya konflik dan lagi-lagi kalangan miskin menjadi korban terparah. Yang kedua, mitigasi. Banyak strategi telah diajukan untuk memitigasi emisi, antara lain penciptaan pasar karbon, pajak atas karbon, dan subsidi untuk mempercepat kemajuan teknologi. Pemanasan global pada dasarnya tetapi tidak selalu merupakan permasalahan yang disebabkan oleh negara maju. Hal ini disebabkan oleh banyak hal, tetapi pertumbuhan industri yang pesat di Asia juga menjadi faktor utama. Dan hal ini akan makin parah dengan adanya rencana ekspansi pembangkit listrik tenaga batu bara di Cina, India, dan tempat lain. Yang ketiga, adaptasi. Perubahan iklim yang cukup signifikan kini menjadi hal yang tak terelakkan. Oleh karena itu, adaptasi terhadap perubahan iklim di negara-negara berkembang dipandang perlu dalam melindungi kehidupan dan pendapatan manfaat pembangunan. Adaptasi biasa mengambil dua bentuk. Yang pertama, adaptasi terencana atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, dan adaptasi otonom atau pribadi yang langsung dilakukan oleh rumah tangga, pertanian, perusahaan dalam merespons perubahan iklim yang mereka alami atau antisipasi. Poin yang keempat, model ekonomi dari permasalahan lingkungan. Ada beberapa yang termasuk ke dalam poin tersebut. Yang pertama, sumber daya milik pribadi. Dalam masing-masing model, kegagalan pasar untuk memperhitungkan eksternalitas lingkungan dipandang dalam rangka dalam mengatasi atau menghindari inefisiensi. Teori-teori neoklasik diterapkan terhadap masalah lingkungan, menentukan syarat yang harus dipenuhi demi terciptanya alokasi sumber daya secara efisien, dan bagaimana kegagalan pasar dapat menimbulkan berbagai bentuk inefisiensi, dan menyodorkan sejumlah usulan untuk mengoreksi distorsi ini. Pasar hak milik yang sempurna dicirikan oleh 4 kondisi berikut. Yang pertama, universalitas. Yang kedua, eksklusivitas. Yang ketiga, dapat ditransfer. Yang keempat, dapat diberlakukan. Berdasarkan keempat kondisi tersebut, pemilik sumber daya yang langka memiliki insentif ekonomi untuk memaksimalkan manfaat neto dari penjualan atau penggunaannya. Yang kedua, sumber daya milik bersama. Jika suatu sumber daya langka seperti tanah yang subur dimiliki oleh masyarakat dan tersedia gratis bagi semua pihak, katakanlah untuk kepentingan pertanian atau pengembalan ternak, seperti halnya sumber daya milik bersama. Beban kerja dibagi secara merata di antara para pekerja.
Masing-masing pekerja menghasilkan produk rata-rata, total manfaat neto dari lahan tersebut akan lebih rendah dalam sistem kepemilikan bersama, terkecuali para pekerja dapat mengatur keputusan penggunaan sumber daya mereka melalui kerjasama. Umumnya, jika lahan dimiliki bersama, setiap pekerja mampu menyediakan seluruh produk dari hasil kerjanya, yang sama dengan produk rata-rata seluruh tenaga kerja. Terdapat sejumlah alasan lain mengapa individu yang menggunakan sumber daya milik publik mungkin akan menggunakan secara efisien dalam konteks sistem pertanian di negara-negara berkembang. Yang ketiga, barang publik dan kerugian publik. Lahan milik bersama menciptakan eksternalitas negatif dengan cara menurunkan pengembalian yang diterima oleh seluruh tenaga kerja tanpa memberikan kompensasi apapun. Suatu eksternalitas terjadi ketika perilaku konsumsi atau produksi seseorang berdampak pada orang lain tanpa adanya kompensasi. Dalam banyak hal, internalisasi dari eksternalitas tidak mudah dilakukan. Hal ini berlaku terutama saat konsekuensi suatu tindakan individu menghasilkan kebaikan atau barang publik atau kerugian publik. Barang publik adalah segala hal yang memberikan manfaat bagi semua orang dan ketersediaannya tidak akan berkurang jika dinikmati secara bersama-sama bersama orang lain. Kerugian publik adalah produk suatu kondisi yang mengurangi kesejahteraan orang lain yang jatahnya tidak akan berkurang apabila digunakan bersama. Yang keempat, keterbatasan kerangka kerja barang publik. Mekanisme penetapan harga barang publik tentu saja adalah bagaimana mengetahui tingkat harga yang harus dibebankan. Masyarakat tidak memiliki insentif untuk memiliki beberapa banyak manfaat yang akan mereka dapatkan dari suatu barang publik karena negara mengelak pembayaran. Mereka bisa menumpang gratis pada kontribusi orang lain dan terhindar dari membayar harga yang menjadi bagian penuh mereka. Poin yang kelima, pembangunan perkotaan dan lingkungan. Ada beberapa yang mencakup dalam poin ini. Yang pertama, masalah lingkungan pada pemukiman kumuh perkotaan. Kehidupan sehari-hari penduduk miskin di pemukiman kumuh perkotaan serupa dengan kehidupan penduduk miskin di daerah pedesaan, karena kalangan miskin perkotaan kurang mampu untuk melindungi diri dari dampak negatif lingkungan yang tidak sehat ketimbang kalangan kaya. Mereka lebih berisiko terkena konsekuensi serius akibat degradasi lingkungan. Untuk membahas solusi yang tepat, penting untuk memahami dahulu sumber-sumber masalah dan bagaimana berbagai masalah ini berinteraksi. Yang kedua, industrialisasi dan pencemaran udara di perkotaan. Tahap-tahap awal urbanisasi dan industrialisasi di berbagai negara berkembang biasanya disertai dengan peningkatan pendapatan dan memburuknya kondisi lingkungan. Analisis lintas bagian di sejumlah negara pada tingkat pendapatan yang beragam mengungkapkan bahwa pencemaran di daerah perkotaan pada awalnya cenderung muncul bersama dengan meningkatnya tingkat pendapatan dan kemudian menurun. Kualitas udara dan air terkait erat dengan jangkauan peraturan pemerintah, baik di negara-negara berpendapatan tinggi maupun berpendapatan rendah. Pada kadar yang cukup tinggi, sebagian emisi akan menjadi racun bagi manusia atau akan merusak lingkungan, sedangkan bagi kadar yang rendah, biaya per unit tidak begitu signifikan. Hal ini dikarenakan fakta bahwa manusia memiliki toleransi terhadap paparan sebagian besar racun. Meskipun kemampuan toleransi ini menurun drastis saat konsekuensi polutan di air dan udara meningkat.
Yang ketiga, masalah-masalah penumpukan air bersih dan sanitasi. Ancaman peningkatan kadar polusi dan emisi industri terhadap penduduk kota di negara-negara berkembang. Dua faktor yang paling penting yang berdampak pada kesehatan kalangan miskin kota adalah minimnya akses air bersih dan kurangnya sanitasi. Poin yang ke-6, biaya lokal dan global akibat perusakan hutan hujan. Perubahan dalam pola penggunaan lahan di negara-negara berkembang saat ini menghasilkan kontribusi terbesar dalam konsentrasi global gas-gas rumah kaca. Dari mayoritas hutan hujan tropis yang telah rusak, sekitar 60% arealnya digunakan untuk pertanian oleh petani kecil. Banyak dari hutan hujan ini, seperti halnya 90% hutan hujan ini di seluruh dunia, tanahnya sangat tidak subur sehingga hanya bisa dibudidayakan selama beberapa tahun saja. Karena biaya politik dan ekonomi dari pelestarian hutan hujan seringkali tertutupi atau ambigu. Pemeliharaan hutan hujan mungkin terlihat seperti upaya yang tidak memerlukan biaya. Komunitas internasional juga harus membantu upaya pelestarian ini dengan mengurangi hambatan perdagangan bagi barang-barang alternatif. Akan lebih baik untuk menekankan manfaat lokal dan penanggung biaya global, alih-alih menekan negara-negara berkembang yang selama ini memiliki hubungan yang timpang dengan negara-negara maju. Tetapi setidaknya ada 4 perbedaan signifikan, yaitu yang pertama, hujan tropis dan hutan gugur berbeda dalam hal nutrisi dan kecepatan kepemulihannya di hujan tropis. Yang kedua, perusakan keduanya menghasilkan berbagai eksternalitas yang lebih besar, baik lokal terutama global. Yang ketiga, hutan memiliki lebih banyak nilai di masa sekarang karena adanya peluang kompensasi pembayaran dari dana perlindungan karbon dan beragam genetik. Yang keempat, nilai yang lebih tinggi juga terdapat dalam bidang-bidang seperti sumber antibiotik dan obat-obat baru. Poin yang ketujuh, pilihan kebijakan bagi negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Ada beberapa yang termasuk dalam poin tersebut. Yang pertama, apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara berkembang? Yang pertama, menetapkan harga sumber daya yang layak, melibatkan masyarakat. Selanjutnya, hak milik kepemilikan sumber daya yang lebih jelas, program untuk meningkatkan alternatif ekonomi bagi penduduk miskin, peningkatan status ekonomi perempuan, kebijakan pengurangan emisi industri, pengambil sikap proaktif terhadap perubahan iklim dan perusakan lingkungan. Yang kedua, ada yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju untuk membantu negara-negara berkembang, seperti kebijakan perdagangan, pemberian keringanan utang, bantuan pembangunan. Yang ketiga, apa yang bisa dilakukan oleh negara-negara maju bagi lingkungan global? Yaitu dengan mengendalikan emisi, penelitian dan pengembangan. Yang ketiga, pembatasan impor. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.